Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita berjumpa kembali dalam hari Minggu biasa yang kedua. Ada ungkapan yang mengatakan orang yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Karena apapun yang kita inginkan, impikan, itulah yang kita sendiri paling tahu. Orang lain akhirnya tahu ketika kita sampaikan. Namun tidak lupa bahwa ada orang lain juga yang bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang kadangkala kita sendiri tidak sadari. Mereka bisa menunjuk dan menemukan bahwa kita punya bakat, kita punya talenta, kita punya kemampuan ini dan itu. Maka kita kenal dalam kehidupan kita ada yang namanya pencari bakat. Orang yang bisa menemukan orang ini untuk bisa menjadi pemain bola yang handal. Itu tugas para pencari bakat. Dia pergi kemana-mana untuk menemukan talenta-talenta baru. Begitu juga yang menemukan penyanyi-penyanyi baru dan lain sebagainya. Mereka bisa melihat potensi yang ada di dalam diri seseorang ketika mengalami perjumpaan dan melihat secara langsung. Dan proses penunjukan ini bukan berarti mendikte, tetapi mau menghantar untuk menyadari kemampuan di dalam diri untuk berguna. Berguna bagi sesama dan terutama untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita dengar bahwa Maria adalah wanita yang luar biasa. Ia peka akan situasi sekitar, tetapi sekaligus menunjuk kepada kita semua bahwa ada putranya yang bisa memberikan ketenangan, yang bisa memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Maka ia datang dan mengatakan kepada putranya, mereka kehabisan anggur. Dan dalam Injil jawab Yesus, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Maria tidak mendebat, Maria tidak membalas atau mengatakan, kamu punya itu, kamu punya karunia itu, kamu punya kuasa itu. Tetapi dalam diamnya, kemudian dia mengatakan kepada para pelayan, apa yang ia katakan kepadamu, buatlah itu. Kata-kata ini menegaskan bahwa di dalam diri Yesus sendiri ada karunia berkat yang bisa mengubah kekhawatiran, kecemasan tuan pesta untuk bisa mendapat kelegaan. Akhirnya Yesus melakukan semuanya itu. Dan kata-kata saatku belum tiba, kini lewat Maria diubah. Dipercepat agar karya keselamatan itu dimaklumkan. Maria mendesak putranya untuk memajukan saat penyelamatan dan penampakan kemuliaannya. Saman hukum yang kita dengarkan dalam bacaan pertama beralih ke saman rahmat seperti Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa air berubah menjadi anggur adalah tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus dalam karya pewartaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertama kali ia menunjukkan, menampakkan kemuliaan Allah. Peristiwa ini bukanlah momen atau tanda untuk menyombongkan diri sendiri. Tanda ini ada mulai dari permintaan Maria, ibunya, lalu kesediaan para pelayan untuk mendengarkannya, dan setia melakukan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nabi Yesaya sudah menegaskan bahwa kegagalan dalam kesetiaan berbuah pembuangan, dan keadaan kembali dipulihkan oleh mempelai yang akan menunjukkan kemuliaannya. Dan kemuliaan Allah itu tampak dalam diri umat melalui rupa-rupa karunia yang kita terima.
Ada orang dengan karunia berkata-kata. Ada orang yang mendapat karunia untuk penyembuhan. Ada orang yang memperoleh karunia untuk membuat mujizat dan menafsirkan bahasa-bahasa roh. Semua karunia ini adalah berkat untuk sesama, sarana untuk menunjukkan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beragam dan rupa-rupa karunia yang dikaruniakan kepada setiap orang. Tetapi ingat, semua itu berasal dari Roh yang satu dan sama, yakni Allah sendiri. Rupa-rupa karunia yang kita terima bukan hasil dari usaha atau jasa kita, dan bukan pula ganjaran bagi prestasi rohani, melainkan anugerah cuma-cuma dari Allah. Ia memberikan karunia sesuai dengan kehendaknya, sehingga bukan untuk saling mengklaim saya lebih hebat dari yang lain atau momen untuk menyombongkan diri. Semua karunia itu mengarah kepada kesatuan dan untuk karya pelayanan. Kita belajar bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur untuk pelayanan agar pesta pernikahan tetap berlanjut. Tuan pesta tidak kekurangan. Melalui Maria yang meminta Yesus untuk menunjukkan karunia kemuliaan Allah itu, kini kita pun dipanggil untuk menyadari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Peristiwa di Kana mengubah rasa khawatir, cemas, takut menjadi penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh kepastian. Untuk itu, mari kita syukuri segala karunia, berkat yang kita terima di dalam hidup kita. Masing-masing kita dengan karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Syukuri itu, maknai itu untuk karya pelayanan kita, untuk karya pewartaan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Sebagaimana Tuan Pesta memuji ketika menerima anggur yang baru, mari lewat pewartaan dan pelayanan kita, mereka memuji Allah dengan cara yang baru, dengan syukur, dengan doa, dan dengan pujian. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.